Salam, apa kabar semua? Saya harap kita dalam keadaan yang baik dan dirahmati Tuhan selalu. Sesungguhnya bila berada di hadirat Tuhan, kita hanya merasakan kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Aku puas di hadiratmu, aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari kita nyanyikan ini dalam sikap doa. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Yang wanita, nyanyikan lagu ini sama-sama. Sekali lagi Tuhan. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanku. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekali lagi, di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ku datang,
hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari kita sekali lagi nyanyi. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari kita yang bersukacita, kita berikan tepukan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, di hadirat-Mu kami akan dikuatkan, kami bersukacita terus menerus sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya senang sekali membawa kita belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Injil Yohanes 5 ayat 24, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan ini saya senang sekali membawa kita belajar satu tema, yaitu bebas dari dosa. Bebas dari dosa. Teks firman Tuhan ini merupakan pernyataan Yesus tentang siapa dirinya. Karena sebelumnya orang-orang Yahudi tidak senang dengan apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus ungkapkan. Yohanes 5 ayat yang ke-18. Nah, dari peristiwa ini timbul satu pertanyaan. Siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Nah, Yesus adalah pribadi yang dijanjikan atau yang dinubuatkan sejak dari perjanjian lama untuk menyelamatkan atau untuk membebaskan manusia daripada dosa. Dalam Yesaya 61 ayat yang pertama. Nah, nubuat ini telah terjadi dalam perjanjian baru untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 hingga ayat 35. Dan Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ini bermakna bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Semua manusia telah berbuat dosa. Sebab itu Yesus datang untuk membebaskan manusia atau membebaskan kita daripada dosa. Karena dosa membuatkan manusia mati secara tubuh. Sebab upah dosa adalah maut dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kita semua mau dibebaskan daripada dosa.
Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita dibebaskan daripada dosa? Bagaimana? Nah, mari kita kembali kepada ayat firman Tuhan seperti tadi. Bagaimana kita dibebaskan daripada dosa? Yang pertama adalah mendengar firman Allah. Mendengar firman Allah. Nah, apa itu firman Allah? Firman Allah adalah bermaksud perkataan Allah. Dan firman Allah juga merupakan sebuah buku yang kita imani, yaitu Alkitab yang berisi firman Allah ataupun perkataan Allah. Nah, 2 Petrus 1 ayat 19 berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Oleh itu, saya mendorong dan saya mengingatkan kepada saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya kita mengambil waktu untuk membaca Alkitab. Mengambil waktu untuk membaca Alkitab karena iman datang dari firman Tuhan. Iman datang dari firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17. Yang kedua, bagaimana kita bebas daripada dosa, dibebaskan daripada dosa adalah memenuhi tuntutan Allah. Memenuhi tuntutan Allah yang kedua. Nah, apakah yang dituntutkan Allah daripada kita? Yang pertama adalah kita harus bertobat. Nah, tuntutan yang pertama, kita harus bertobat. Bertobat bermakna meninggalkan cara hidup yang lama dan tidak lagi melakukan cara hidup yang lama. Kedua, percaya kepada Yesus. Tuntutan yang kedua, percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus meliputi percaya bahwa Yesus adalah Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Yang kedua, percaya bahwa Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari dosa dengan mati di atas kayu salib. Yang ketiga, percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang keempat, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Itu adalah tuntutan untuk kita bebas daripada dosa. Percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana kita bebas daripada dosa? Bebaskan daripada dosa yang pertama sebenarnya tadi adalah mendengar firman Allah. Dan yang kedua, memenuhi tuntutan Allah. Apakah tuntutan Allah? Kita harus bertobat yang pertama. Yang kedua, kita harus percaya kepada Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, orang yang percaya kepada Yesus akan memiliki hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Orang yang percaya kepada Yesus berpindah dari mati kepada hidup. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sedang hidup di dunia yang penuh dengan cabaran dan godaan. Jadi sekali lagi saya mendorong kita supaya percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus dan mengambil waktu untuk membaca Alkitab. Karena firman Tuhan berkata, iman datang dari firman Tuhan. Jadi, di dalam keadaan yang penuh dengan cabaran dan godaan,
kita sangat memerlukan Tuhan. Kita sangat memerlukan iman di dalam hidup kita untuk berhadapan dengan segala situasi, segala cabaran dan godaan. Dari imanlah, dari tindakan kita itulah, dari iman kita itulah, maka kita bebas dari dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama teruskan pujian kita dengan menaikkan pujian Anduli Pahakaku, yang di rumah kita sama-sama menari, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin.